Oke, menyambung dari pertemuan kemarin ya, ada alasan kenapa sebuah artikel itu ditolak karena hipotesisnya itu tidak lengkap. Nah, ternyata ini ada artikel kiriman dari temanmu yang baru, itu hipotesisnya tidak lengkap. Tapi anehnya di artikel ini justru malah kuesionernya itu lengkap. Nah, ini saya coba tampilkan. Apa yang ada di layar ini udah kelihatan di kalian semua kan ini? Saya buka artikelnya. Udah, Pak. Nah, gini Mas Ardi dan Mas dan Mbak semua, ada sebuah artikel yang judulnya Pengaruh Pengalaman Berbelanja Online terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan, segmen mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, pelanggan Shopee dan JDID. Nah, seperti biasa, sebuah artikel itu dibuka oleh abstrak atau ringkasan apa yang ada di penelitian ini isinya mengenai apa. Kemudian berlanjut dengan latar belakang penelitian, kenapa kok studi ini penting untuk dilakukan. Nah, kemudian lanjut lagi ke rumusan masalah penelitian, kemudian kajian teori. Oke, terus turun lagi penjelasan masing-masing variabel yang diteliti. Nah, terus ini yang saya kasih tanda kuning ini Mas dan Mbak. Untuk hipotesis dan model penelitian, ini hanya ada satu hipotesis. Terdapat pengaruh antara pengalaman berbelanja online terhadap keputusan pembelian pelanggan yang menggunakan platform bisnis online Shopee dan JDID. Nah, masalahnya adalah untuk pengalaman berbelanja pelanggan itu dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah variabel. Dia itu punya dimensi, dia itu punya anggota, dia itu punya unsur-unsur yang menjadi pembentuk pengalaman berbelanja pelanggan. Apa saja di sini? Ada yang namanya effort ekspektansi, ada yang namanya performance ekspektansi, ada juga yang namanya self efficacy, ada yang namanya trust. Nah, X1, X2, X3, X4 ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan. Nah, tapi hipotesisnya tidak ada penjelasan kenapa kok muncul variabel X1, X2, dan seterusnya ini mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Nah, ini akan jadi masalah ketika nanti kalian menyusun bab 2. Ketika nanti pas lagi seminar proposal mungkin juga akan jadi masalah baru. Karena apa? Anda akan ditanya, kenapa kok di studi Anda itu meneliti pengaruh effort ekspektansi terhadap keputusan pembelian pelanggan? Apa yang mendasarinya? Nah, harusnya kan jawabannya adalah karena ada studi terdahulu yang sudah dilakukan yang menunjukkan adanya pengaruh X1 dalam hal ini adalah effort ekspektansi terhadap keputusan pembelian pelanggan, Pak, Bu. Penelitian itu dilakukan oleh si A, si B, si C. Nah, itu kan enak ketika itu ada pengembangan hipotesisnya. Nah, yang terjadi di sini adalah untuk pengembangan hipotesisnya tidak ada. Nah, ini tidak bisa kita gunakan karena pertimbangan itu. Kecuali kalau ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih pengen menggunakan ini, boleh. Dia harus mencari variabel X1, X2, X3, dan X4. Ini kenapa kok bisa mempengaruhi variabel keputusan pembelian pelanggan. Dalam hal ini adalah variabel dependennya. Nah, kemudian yang perlu saya soroti berikutnya dari artikel ini adalah ternyata walaupun pengembangan hipotesisnya itu tidak lengkap, untuk kuesioner penelitiannya itu malah komplit. Saya contohkan seperti ini ya. Untuk variabel pengalaman berbelanja pelanggan, operasional variabelnya itu ada beberapa dimensi atau variabel yang bisa membantu pengalaman pelanggan. Pertama yaitu effort ekspektasi tadi. Jadi harapan mengenai usaha yang harus dilakukan ketika kita itu ingin berbelanja secara online. Kita perlu melakukan apa saja sih? Oh, ternyata ketika menggunakan aplikasi itu tergolong mudah. Kemudian ketika kita belajar menggunakan platform bisnis online itu juga tidak sulit. Nah, ternyata di situ juga ada kelebihan dalam hal fleksibilitas interaksi. Kan ini konteksnya belanja online ya, otomatis kan kita selaku pembeli bisa berkomunikasi dengan penjualnya lewat chat. Nah, mungkin ketika kalian berbelanja di Shopee, nah, pas pertama kali lihat produk itu kan biasanya ngechat kan, tanya apakah produk ini ready, apakah tersedia.
Itu kan berarti ada faktor interaksi. Nah, ini yang untuk effort ekspektasi. Nah, kemudian ada juga untuk pengukuran variabel lain, yaitu harapan mengenai kinerja atau performance ekspektasi. Bagaimana cara kita menilai terkait dengan PE ini atau performance ekspektasi? Harapan kita mengenai kinerja dari pembelajaran online yang kita lakukan. Nah, ternyata kita bisa melihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, yaitu pembelian yang dilakukan secara online membantu saya sebagai pembeli, untuk menemukan dan bertransaksi akan barang dengan waktu yang lebih cepat. Nah, kemudian yang berikutnya, melakukan pembelian secara online membantu meningkatkan efektivitas saya dalam menemukan dan bertransaksi akan barang tersebut. Kemudian, belanja online itu bisa membantu pencarian dan pembelian barang lebih mudah. Jadi, nyari barang itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif. Nah, ini membuat orang itu menilai kinerja yang diharapkan dari belanja online itu baik atau buruk kira-kira. Baik. Nah, betul Mas Ardi. Karena apa? Ketika orang menilai belanja online-nya itu ternyata lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif, berarti kan harapan terkait dengan kinerja belanja online-nya itu tinggi. Nah, kalau itu kita masukkan ke dalam kuesioner, ada tanggapan 1, itu sangat tidak setuju. 5, itu sangat setuju. Nah, kemungkinan nanti mengarahnya adalah ke 4 atau 5, berupa tanggapan yang sifatnya positif. 3 itu kan netral yang di tengah ya. 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. 2 itu tidak setuju, 1 itu sangat tidak setuju. Nah, kecenderungannya kemungkinan orang akan menganggap pembelian online itu cepat, kemudian efektif, dan mudah, berarti responnya adalah di antara angka 4 dan 5. Atau pendapat dia adalah setuju dengan pernyataan ini. Atau dia menganggap sangat setuju dengan pernyataan ini. Nah, ini 2 contoh dari indikator yang komplit untuk mengukur masing-masing variabel tersebut.